Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kolose 3. Ini Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 25. Demikian firman-Nya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masih berhubungan antara buruh dan majikan, bawahan dan pimpinan, budak dan tuan pada waktu itu. Ini para buruh, para bawahan, para pegawai tunduk kepada tuannya, dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita bekerja melakukan suatu tindakan, ingat tindakan kita ini suatu persembahan kepada Tuhan, untuk Tuhan. Memang kita punya pimpinan, punya majikan, punya atasan, kita melakukan tugas, tapi kita melakukan tugas dengan pikiran bahwa ini kerja yang baik untuk Tuhan. Wah, berat ya. Tapi dikatakan di sini kamu tahu Tuhanlah bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yang Bapak Ibu Saudara dapatkan, walaupun itu mungkin melalui perusahaan, melalui pemerintah, melalui bos, melalui pimpinan, upahnya, tapi dikatakan di sini itu dari Tuhan asalnya. Tuhan melimpahkan melalui manusia tentu saja, melalui pimpinan, melalui perusahaan, melalui pemerintah, tapi itu semuanya dari Tuhan. Dan dikatakan di sini Kristus Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Jadi walaupun kita punya bos, tapi bos kita yang sebenarnya adalah Tuhan Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan kita yang sebenarnya Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan di atas kita, pimpinan kita, kita bawahannya, atau kita buruh majikan kita, atasan kita yang sebenarnya ini Kristus. Dikatakan di situ, bagian kita itu hanya hamba. Dan dikatakan barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik, tapi bos saudara atau pimpinan saudara, atasan saudara, menyalahkan saudara, kesalahannya itu ditanggung mereka, bukan kita. Sebaliknya, kalau tuannya betul, kita salah, tanggungannya di kita. Katakannya di sini, karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya bos dengan bawahan di mata Tuhan, no different, sama saja. Bos-bos nggak boleh sombong, tapi juga bawahan-bawahan tidak boleh kerja seenaknya. Mereka punya bagian masing-masing. Kebetulan dipercayakan sebagai pemimpin, mimpinlah dengan baik. Kebetulan kita ketika bawahan, jadilah bawahan yang baik. Seperti itu. Karena semuanya dari Tuhan, Tuhan yang sebenarnya Tuhan Yesus Kristus, yang memberi bagian adalah, yang memberi upah adalah Tuhan, dari Tuhan semuanya, dan Tuhan tidak memandang orang, sama saja, baik bos maupun kawan di mata Tuhan. Jadi, apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara dan saya jadi kawan, Bapak Ibu Saudara jadi bos, pimpinan, di mata Tuhan sama saja.
Mari kita lakukan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Upahnya dari Tuhan. Memang manusia. Bos dapatnya karena anak buah kerja. Demikian anak buah dapat dari pimpinan yang mengatur dan pekerjaan kita. Jadi sama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di mata Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita sadar akan seperti itu. Semuanya di mata Tuhan kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan yang memberi upah, Tuhan yang menilai. Dan kita tinggal bersyukur atas berkat dan karunia. Mari kita bersyukur. Tuhan terima kasih kami dengan saudara-saudara kami yang menjadi pimpinan kami di matamu sama saja. Masing-masing mempunyai tugas yang sendiri berfungsi yang berbeda tetapi di matamu sama. Kami bersyukur tahu bahwa upah itu datangnya darimu. Memang lewat pimpinan kami, perusahaan kami atau pemerintah kami. Tapi Tuhan yang mengalirkan sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendakmu. Dan kami semua bertanggung jawab atas tugas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Memohon kami sadar akan hal ini. Sehingga apapun yang kami perbuat, hanya untuk memuliakan nama dengan bersyukur, bekerja dengan sesungguhnya segenap hati kepada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.